Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, siapa gilirannya yang memimpin kita mengangkat pujian dan berdoa? Iska, Bu. Ya. Gilirannya Iska, silakan Iska. Apa kok isi itu dari itu? Oh iya dong, harus. Kita belajar mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan selamat pagi Bapak 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, yang kau berkati kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Ya. Sudah. Siapa gilirannya Bu hari ini ya? Bagus sekali. Saya beri aplaus karena ruangan kita hari ini sungguh bersih dan rapi ya. Dan ya, siapa yang masih ingat? Kenapa lagi itu kursi kosong satu itu? Siapa yang tidak hadir itu? Tidak datang saksi, Bu. Itu anak itu saya sudah kasih tahu wali kelasnya itu supaya memberikan surat peringatan. Sudah berapa kali setiap saya mengajar, sudah berapa kali tidak masuk dalam kelas. Mungkin bosan lihat mukanya Ibu. Biar itu menjadi urusan pribadi saya. Ya. Siapa yang masih ingat kita belajar materi minggu lalu itu tentang apa? Saya tidak tahu, Bu, karena tidak hadir. Yang lain? Anu, Bu, tentang pemeliharaan Allah, Bu. Itu 2 minggu yang lalu. Jadi minggu lalu kita belajar tentang kepelbagaian. Ya, bagaimana cara kita diajarkan supaya kita menghargai satu dengan yang lain. Dan hari ini kita akan belajar tentang ras, etnis, dan gender. Ya, dalam pembelajaran kita hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama. Yang pertama itu jelaskan pemahaman mengenai ras, etnis, dan gender. Yang kedua itu menjelaskan tentang persoalan yang dihadapi menyangkut ras, etnis, dan gender di tempat kita masing-masing. Menceritakan mengenai sikap yang baik yang dapat dilakukannya dalam kaitannya dengan perbedaan ras, etnis, dan gender. Dan yang tujuan yang keempat yaitu membuat karya tulis mengenai perbedaan ras, etnis, dan gender yang bersifat memperkaya pengalaman dalam bergaul dengan orang yang berbeda dengannya tanpa kehilangan identitas kita masing-masing. Yang tujuan yang kelima itu menyusun doa syukur pada Allah karena telah menciptakan manusia dalam keberagaman ras, etnis, dan gender. Dan tujuan yang terakhir yang hendak kita capai bersama yaitu membuat clipping mengenai masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat yang berakar dari perbedaan ras, etnis, dan gender. Ras dan etnisitas adalah konsep yang digunakan untuk mengkategorikan sekelompok orang manusia yang perbedaan anatomi tubuh, itu warna kulit, warna rambut. Kita bisa mengatakan bahwa dia cantik, dia jelek, dia ganteng, ya. Dia bolong, dia hitam, saya putih, dia keriting, dia rambutnya panjang, ya. Itu bisa dikatakan bahwa itu ras. Yang itu mata, tinggi badan, lain-lain. Budaya, genetika, sejarah, bahasa, atau kelompok sosial digunakan untuk mencirikan suatu kelompok manusia tertentu untuk mempermudah pengenalan sekelompok orang dalam kehidupan sehari-hari. Etnis biasa juga disebut dengan penyebutan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang mendiami daerah tertentu serta memiliki adat kebiasaan sendiri. Berbagai kebiasaan dan adat istiadat ini merupakan ciri khas yang dapat membedakan satu kelompok etnis dengan kelompok lainnya. Sedangkan gender adalah perbedaan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat terhadap laki-laki
dan perempuan. Gender belum tentu sama di tempat yang berbeda dan dapat berubah pada waktu ke waktu. Gender tidak sama dengan seks atau jenis kelamin. Jadi gender kita tidak bisa meletakkan itu sama dengan seks atau jenis kelamin. Jenis kelamin itu terdiri dari perempuan, ya laki-laki dan perempuan yang telah ditentukan oleh Tuhan ketika manusia dilahirkan. Sementara itu gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Gender berkaitan dengan pandangan atau pemahaman tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan demikian, biasa dikatakan bahwa gender dapat dikatakan sebagai perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Ya. Bisa lanjut? Bisa Bu. Nah, kita lanjut masalah-masalah sekitar ras, etnis, dan gender. Nanti ini saya kasih ke ketua kelas yang materinya dan share di grup, sudah ada grup wilayah, ibu sudah ada di dalam. Jadi nanti saya akan kirim kembali ini supaya kalian lebih mempelajarinya dengan semaksimal mungkin, karena minggu depan kita akan UTS. Jadi ini juga salah satu mata pelajaran yang akan masuk dalam UTS kalian nantinya. Ya, kita lanjut itu masalah-masalah sekitar ras, etnis, dan gender. Yang pertama itu diskriminasi rasial dan etnis, rasis terhadap kulit hitam dan Cina. Yang kedua itu diskriminasi gender, di mana perlakuan berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Jadi itu masalah-masalah dalam ras, etnis, dan gender. Ya, pandangan Alkitab tentang ras, etnis, dan gender. Yang pertama itu Kitab Perjanjian Lama, memberi ruang pada kepelbagaian. Anak-anak keturunan Abraham dan Yakub diminta untuk memberi ketumpangan bagi orang asing di rumah mereka. Hak-hak orang asing juga diperhatikan. Ya, kalian bisa buka Alkitabnya di Keluaran pasal 22 ayat 21. Keluaran pasal 22 ayat 21. Yang membawa Alkitab dengan inisiatifnya sendiri silakan berdiri dan membacakannya untuk teman-temannya yang tidak membawa Alkitab. Silakan. Duduk saja, Nak. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ya, dalam Keluaran itu pasal 22 ayat 21 itu menceritakan, sudah dibacakan oleh temannya tadi. Jadi kemungkinan orang asing yang dimaksudkan adalah orang yang berasal di daerah yang berbeda atau dari suku bangsa yang berbeda. Jadi tujuannya tadi ini kita akan belajar bahwa ras, etnis, dan gender, bagaimana cara menghargai pandangan Alkitab. Sikap dua orang tokoh sentral, yaitu Yesus dan Rasul Paulus, jelas mengisyaratkan solidaritas dan tidak membeda-bedakan ras, etnis. Pada pengikut Rasul Paulus terdiri dari orang Yahudi di Helenis, orang Yunani, bahkan orang-orang dari Asia kecil. Jadi dalam pemberitaan Injil juga dia tidak membeda-bedakan dari daerah mana. Sama halnya dengan kita bersekolah di SMA Pelita di tempat ini, ya ada yang latar belakang Muslim, ada yang berlatar belakang Protestan, tetapi kita tidak membeda-bedakan. Kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kita menuntut ilmu di tempat ini karena dalam hati kita adalah
adalah sama di mata Tuhan, ya. Dan yang ketiga, pandangan Alkitab, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang menarik tentang orang Samaria yang murah hati. Ya, ini cerita Alkitab yang sudah tidak lazimnya. Atau masih ada kayak dari kalian yang tidak pernah mendengar cerita dari Alkitab ini yang orang Samaria yang murah hati? Sudah pernah tuh. Sudah pernah ya? Dari kitab mana itu? Lupa Bu. Lupa. Yang lain? Oh ya, betul sekali ya. Dari Lukas. Betul sekali, dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Orang Israel memandang rendah orang Samaria yang mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Ibadah orang Samaria juga dipandang sebagai ibadah yang tidak murni, ya. Tidak murni lagi ya, karena bercampur dengan sistem ibadah etnis lain yang ada di sekitar Samaria. Perumpamaan ini menarik karena Yesus memakainya untuk menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi tentang siapakah sesama manusia. Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa sesama manusia adalah semua manusia ciptaan Allah. Jadi ini di sini kita diajarkan bahwa semua ciptaan Allah adalah sama di mata Tuhan dan semua manusia adalah ciptaan Allah. Sesama manusia adalah mereka yang peduli serta menunjukkan solidaritasnya bagi sesama melewati batas-batas agama dan etnis. Jadi jika kita mau dipandang bahwa kita adalah anak-anak Allah, mari anak-anakku, kalian tampakkan bahwa kita adalah anak-anak Allah dengan menolong teman kita yang memerlukan bantuan, membantu orang tua kita di rumah, tidak nakal, tidak membedakan bahwa kau cantik, saya ganteng, saya tidak selesai dengan kamu. Mari dengan lakukan semuanya itu. Dan kita lakukan itu dengan bersikap yang selayaknya anak-anak Allah. Ya, kita lanjut. Sudah ada yang ngantuk? Ngantuk Bu, lapar juga. Ya, ini saya selesaikan ya karena ini semua kami masuk dalam UTS kalian minggu depan. Jadi saya selesaikan sebentar dan ini tinggal kalian les nanti ya. Ya sebentar ya. Ya, kesetaraan gender. Yesus menerima seorang perempuan yang meminyaki kakinya. Ia juga berteman dengan Marta dan Maria. Yesus mendobrak struktur budaya masyarakat Yahudi yang merendahkan perempuan dan memang sangat diskriminatif. Misalnya, perempuan tidak boleh tampil dari depan umum dan memperoleh pendidikan. Yesus malah bergaul dengan Marta dan Maria, saudara-saudari Lazarus. Ia berkunjung ke rumah mereka dan mengajar Maria. Ia juga makan bersama-sama mereka. Ya, di sini Yesus tidak memandang bahwa dia orang miskin, dia orang bodoh seperti Lazarus. Dia tidak memandang hal itu. Nah, bagaimana dengan kita sebagai remaja Kristen? Iya, apakah kita membeda-bedakan juga teman kita? Tidak Bu. Jika kalian kerja kelompok, apakah kalian mengatakan, saya tidak mau teman kelompok saya ini itu? Kadang-kadang ada yang begitu. Nah, jika masih ada dalam benak kalian, jika kita sudah belajar hari ini, kalian bisa mengaplikasikannya dalam perlakuan kalian sehari-hari ya. Kita lanjut. Yesus juga mengampuni seorang perempuan yang bersinah. Padahal menurut hukum Yahudi, perempuan yang bersinah harus dihukum dengan cara dilempar batu sampai meninggal. Sementara itu laki-laki yang berselingkuh dengannya bebas. Wah, bahaya sekali ya kalau kita mendengar cerita ini. Ya bagaimana seorang yang perempuan yang bersinah harus dihukum dan dilempar batu dengan sampai dia meninggal. Tetapi kalau laki-laki dia melakukan kebebasan. Wah, ini bahaya sekali ini. Tetapi Yesus tidak hal seperti itu. Tetapi Yesus mengampuni perempuan itu dan memaafkan supaya ia tidak melakukan persinahan lagi dan tidak melakukan dosa kembali. Nah, ya, sikap remaja Kristen.
Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, diskriminasi ras, etnis, dan gender adalah sikap yang melanggar hak asasi manusia secara alami pada manusia yang memang berbeda satu dengan yang lainnya, baik dari jenis kelamin, ras, maupun etnis. Perbedaan itu tentu membawa pengaruh bagi keberadaan seseorang, namun perbedaan itu tidak dapat dijadikan alasan kerjaan ataupun perendahan terhadap sesama manusia. Dari seni iman Kristiani, Alkitab tidak pernah mengajarkan sikap diskriminasi terhadap manusia yang berbeda ras, etnis, atau suku bangsa maupun jenis kelamin. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Oleh karena itu, pemberian label negatif terhadap sesama yang berbeda ras, etnis, dan jenis kelamin adalah sikap bertentangan dengan iman Kristen. Nah, hari ini demikian pembelajaran kita hari ini. Ada tugas yang saya akan berikan dan minggu depan sebelum masuk tes kalian kumpulkan. Ada video di sini yang saya akan tampilkan dan ya. Demikian pembelajaran kita minggu depan. Ingat, belajar yang bagus di rumah, kita UTS. Ya. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Doa dipimpin Ibu sendiri ya. Silakan anakku tadi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah belajar. Tuntun kami agar kami dapat memahami pelajaran kami. Dan sekarang Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.